untuk empati dan kepedulian bagi mereka yang dibutuhkan. Kitab suci, khususnya Matius 24 ayat 1-11. Orang muda Katolik yang terkasih, pada pertemuan pertama kita telah mendalami doa sumber inspirasi dalam misi dan menyadari bahwa doa menjadi dasar kekuatan rohani dalam keputusan hidup. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tema puasa dan amal, dasar solidaritas sosial. Kita diajak memahami puasa dan amal sebagai latihan iman yang menumbuhkan kepekaan, solidaritas dan tanggung jawab dalam misi gereja. Marilah kita memulai pertemuan iman ini dengan menyanyikan lagu ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memanggil kami sebagai anak-anak-Mu untuk berjalan bersama Putra-Mu Yesus Kristus di tengah berbagai tantangan hidup. Pada pertemuan ini, kami mulai menghayati puasa dan amal bukan sekedar sebagai kewajiban, melainkan jalan pertobatan dan solidaritas. Kami mohon, bantulah kami untuk menahan diri dari sikap egois dan keinginan duniawi, agar kami semakin peka mau berbagi dan setia melayani sesama. Bentuklah kami menjadi orang muda Katolik yang teguh dalam iman dan berani menghadirkan solidaritas sebagai kesaksian misioner di tengah dunia. Kami mohon ini demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih, kita masih dalam langkah-langkah pengembangan. Oleh sebab itu, mari kita lihat dan mendalami situasi hidup dengan cerita. Kita baca bersama-sama. Puasa dan pantangan dengan Allah. Maria adalah seorang wanita yang aktif, hampir setiap hari hidupnya tidak pernah jauh dari layar ponsel. Bangun tidur, yang pertama ia cari adalah notifikasi. Sebelum tidur, yang terakhir ia lihat adalah media sosial. Ia merasa selalu harus hadir di dunia digital agar tidak ketinggalan apapun. Namun perlahan, tanpa ia sadari, hidup doanya menipis, perhatian yang berat bergerak, dan hatinya sering gelisah. Suatu hari, dalam pertemuan OMK, moderator OMK mengajak mereka merenungkan
berdasarkan keberanian untuk berhenti dari kebiasaan yang melukai relasi dengan Tuhan dan sesama. Dengan dunia digital yang menawarkan segalanya secara instan, puasa dan pantang menjadi kelompok rohani yang mendorong OMK untuk tetap jernih, setia, dan bertumbuh dalam iman. Saudara-saudara yang dikasih, dalam cerita yang kita dengarkan ini, berbicara tentang media sosial, puasa dan pantang di dalam Maria. Dia selalu ini berpuasa, tapi dia selalu lihat pada ponsel. Dia selalu berpihak ke media sosial, dia tidak berdoa. Jadi di sini saya ada pertanyaan, yang harus kita jawab. Yang pertama, kebiasaan digital apa yang menguasai hidup Maria hingga melemahkan doa dan ketenangan batin? Kebiasaan digital apa yang menguasai hidup Maria hingga melemahkan doa dan ketenangan batin? Kebiasaan digital. Kebiasaan digital yang menguasai hidup Maria hingga melemahkan doa dan ketenangan batinnya itu adalah setiap hari hidupnya tidak pernah keluar dari dalam ponsel. Malam tidur yang pertama dia cari adalah notifikasi. Sebelum tidur yang terakhir ia lihat adalah media sosial. Dia merasa selalu harus hadir di dunia digital agar tidak ketinggalan apapun. Terima kasih. Memang jawabannya itu kebiasaan digital yang menguasai hidup Maria itu dia terlalu hal melihat media sosial, kayak ponsel. Dia harus mengecek notifikasi. Sebelum tidur yang terakhir dia lihat juga media sosial. Dia merasa bahwa media sosial itu harus hadir dalam hidup bahwa hidup sekarang. Dia merasa seperti itu ya. Yang mana seperti itu. Terima kasih. Yang kedua, untuk puasa dan pantang apa yang secara konkret diri Maria dalam penggunaan media digital? Untuk puasa dan pantang apa yang secara konkret diri Maria dalam penggunaan media digital? Untuk puasa dan pantang apa yang secara konkret diri Maria dalam penggunaan media digital adalah Maria berpuasa dari kebiasaan mengecek media sosial setiap jam dan membatasi penggunaannya hanya pada waktu tertentu. Dia juga berpantang dari konten yang memancing iri hati, kemarahan, dan pikiran tidak baik. Konten yang selama ini perlahan merubah penyampaian baginya awalnya berat. Maria memutuskan untuk bertobat. Bukan dia bertobat, dia bertobat dengan cara puasa karena saya seperti sekarang ini puasa dari dia meninggalkan konten-konten yang di dalamnya itu membuat dia itu merasa iri hati dengan orang lain. Jadi dia berhenti dari kontennya. Dia menggunakan media sosial, menggunakan kontennya untuk berbicara dengan Tuhan. Dia berhenti itu dengan mengatakan pada dirinya. Terima kasih ya. Yang ketiga, perubahan positif apa yang dialami Maria setelah mengakhiri puasa dan pantang? Perubahan positif apa yang dialami Maria setelah mengakhiri puasa dan pantang? Perubahan positif apa yang dialami Maria setelah mengakhiri puasa dan pantang? Yaitu Maria memahami bahwa puasa melatih orang muda untuk mengendalikan keinginan, sementara pantang menegaskan keberanian untuk berhenti dalam kebiasaan yang menyukai relasi dengan Tuhan dan sesama. Indonesia pada
dia mulai merasa berubah. Dia menggunakan layar HP, dia menggunakan terlalu HP, dia menggunakan waktunya untuk berdoa, membaca kitab suci, dan dia menggunakan HP juga untuk berbincang dengan keluarga. Itu perubahan positif yang dialami Maria setelah dia menyadari bahwa puasa dan pantang itu bukan larangan, tetapi soal kebebasan Maria. Jadi dia mengambil perubahan itu dari dalam hati, bukan dari dia punya keinginan atau dari dia punya otak dia harus begini. Setelah itu dia mengulangkan, tapi dari dalam hati dan hati. Dari itu kebebasan hati kalau dia berubah. Dalam kitab penyaringan kehidupan sehari-hari ya, tapi bahasa begini kita ambil perubahan untuk mengikuti kelahiran dia berubah, dia berdoa, dia membaca kitab suci yang tidak setiap hari, tapi membaca kitab suci yang seperti saat ini kita mendalami kitab suci. Terus dia menggunakan HP itu berbincang dengan keluarga. Kita selama ini menggunakan HP untuk berbincang dengan keluarga, tapi sebenarnya kita selalu ya istilahnya ya seberangnya untuk tidak ketinggalan informasi. Memang itu larangan, tapi harus ada. Mungkin ada yang mungkin dari dalam diri sendiri. Kenapa saya kayak terlalu, atau mungkin bukan ini, tapi ceritanya selama ini saya rasa ada buat atau ada pandai puasa dan pantang di sebagai kewajiban. Mungkin selama ini alami. Dimana kalau kita hanya bilang ikut-ikut sah, kita juga lupa bahwa maaf itu telah berjalan. Jadi kayak di masa puasa ini kita bukan menganggap puasa itu sebagai larangan, tapi gerakan dari kita punya hati sendiri, mau mencoba dengan dari kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Kita
tidak boleh emosi karena saya ini harus puasa. Saya harus ini hari ini harus puasa. Pantang. Itu karena dia memandang pantang dan puasa sebagai kewajiban, sebagai larangan. Maka dia memaksa diri. Dia maksa diri. Padahal memang itu perlahan. Dia memaksa diri. Kalau puasa dan pantang kita tidak pandang sebagai larangan atau kewajiban, itu seperti kita ambil dari pendirian dari dalam diri sendiri, dari hati. Saya memang mau puasa bukan karena ikut orang lain atau mungkin karena mau lihat dari situasi, bukan. Tapi karena memang dari hati. Jadi dia tidak akan memaksa diri untuk puasa, untuk pada saat dia emosi dia tidak maksa diri. Ya mungkin kalau pas dia emosi dia pikirnya ini dalam hati dia puasa. Lalu puasa itu bukan tiap hari kita buat tidak jelas supaya orang tahu kalau kita puasa. Kalau seperti itu dari orang kaget, kalau kita ini macam orang-orang sebenarnya sesuatu yang kita ingat, tetapi saya tidak bisa dengan media sosial. Media sosial ini kalau saya tidak buka akun, tidak mengecek, saya tidak akan mengecek, tidak bisa. Jadi saya harus cek terus. Kalau makannya saya mengurangi, tidur saya mengurangi.
sugar falls in, stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours